Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, ya, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk ini saya Bapak panggilkan kepada anak kami Ferdi untuk bawa doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Tadi katanya udah siap untuk belajar kan? Nah, coba rapikan dulu apanya, mejanya. Lihat dulu apa kancing bajumu udah bagus enggak? Nah, sebelum kita mulai Bapak mau absen dulu. Alpar, Aditya, Pak. Anggi. Pak. Oke, ada yang nggak datang? Ada. Ada semua ya? Oke, terima kasih. Sekalian ya, hari ini kita akan belajar tentang proyek P5. Apa itu proyek P5 kepanjangannya? Ada yang tahu? Hah? Nggak tahu kan? Proyek P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah yang ada di sekitarnya. Oke. Apa proyek kita, Pak? Proyek kita yaitu berkebun plastik. Makanya kemarin Bapak bilang sama kalian untuk membawa botol-botol bekas ya, botol-botol aqua minimal berapa Bapak suruh semalam? Iya, sekalian tanah. Iya. Itu nanti akan kita gunakan untuk menanam sayur-sayuran yang bisa kita konsumsi. Oke. Tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kita akan berkebun nanti ya. Ada pernah berkebun? Ya. Apa tujuan kita Pak buat proyek itu Pak? Tujuannya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi pelajar Pancasila yang peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan menanam. Nah, anak-anak Bapak sekalian, jadi alur kegiatan kita yaitu pertama Bapak akan sosialisasikan proyek. Inilah akan kita sosialisasikan proyek. Kedua, nanti ada pemberian materi, nanti akan kita sampaikan. Itu kemudian ujian formatif, pengenalan proses, pengumpulan sampah atau botol plastik, kegiatan menanam sayuran, perawatan, formatif 2, evaluasi dan refleksi. Itulah kegiatan yang akan kita lakukan. Baik anak-anak Bapak sekalian, mari kita simak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan. Aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penimbunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut.
Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan pengundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Anak-anak Bapak sekalian, tahukah kamu apa itu sampah? Ada yang tahu itu apa sampah? Barang-barang yang sudah dibuang? Ada yang lain? Hah? Oke, sampah adalah ya, sisa buangan atau kotoran dari barang atau produk ya, yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu biasanya manusia yang melakukan. Misalnya kan apa barang-barang apa ya contohnya yang nggak bisa dipakai lagi, coba. Barang apa aja yang nggak bisa dipakai lagi? Hah? Barang udah koyak, contohnya. Ya, plastik itu sampah nggak? Ya, botol minuman yang bekas sampah nggak? Oke, baik anak-anak Bapak. Jadi sampah itu ya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama ada sampah organik, kedua sampah anorganik, ketiga sampah B3. Terbagi ada tiga. Pertama sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Ada sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai. Contohnya ada plastik, ada apa lagi? Kaca, logam, dan kertas. Ya, sampah anorganik ini dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, inilah nanti yang akan kita lakukan, menggunakan atau memanfaatkan sampah anorganik. Contohnya tadi botol aqua. Terus sampah B3. Apa sampah B3? Sampah B3, sampah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun seperti limbah medis. Apa itu limbah medis? Misalnya suntik, cairan, obat-obatan, ya, baterai, cat, dan pestisida. Pestisida itu apa? Racun. Oke. Dan sayuran yang bisa ditanam di aqua tadi ada di papan tulis. Apa aja itu, Nak? Ada kangkung, ada bayam, ada selada, terus ada sawi. Nah, ada macam-macam sayuran yang bisa ditanam di pot.
bekas. Dah? Apalagi selain ini? Sayuran apa yang bisa ditanam di pot? Di pot apa? Mentimun bisa? Tomat. Terong. Cabai, Apa pula lah jengkol? Ya. Oke. Dibuat penuh tanahnya ya. Bibitannya ya. Dikacu-kacu pembibitannya nih ha. Pak, itu apa, Pak? Bibit tadi udah kita bibitkan sini bibitnya. Oke, udah di dalam, udah. Menyemai bibit bayam yang sudah kita bibitkan tadi. Caranya, caranya ambil sedikit tanahnya, ya. Taruh di apa? Nah, ini contohnya ya. Nah, ayo, dikit-dikit aja perempuan itu, dikit aja. Dikit aja, 2 meter aja. Dikit aja mayonya. Satu. Siapa kau lihat? Udah nanti gantian. Dari sana bernama semuanya. Mayo dia. Tanah berapa meter? Tanah satu ini. Udah yang udah pergi keluar sana. Siap. Kasih ada cabut. Jangan lewat ke dinding. Udah.